banyak. Terlalu banyak. Tetapi Yesus memilih yang 12 orang ini. Apa penyebabnya? Kalau kita membaca di dalam Injil Matius dan Injil Markus itu, dijelaskan sangat-sangat jelas bahwa Yesus melihat walaupun di situ ada Simon Petrus dan Andreas, itu mereka sibuk dengan aktivitas mereka. Tetapi Yesus menaruh perhatian besar kepada mereka. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam Markus itu, sangat-sangat jelas di situ dikatakan bahwa Yesus ketika memanggil Petrus, ada tujuan. Engkau akan menjadi penjala manusia. Ada perubahan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi dalam perjalanan Petrus, kalau kita melihat, Petrus adalah orang yang mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Tapi Petrus juga adalah orang yang berkhotbah dan berapa ribu jiwa bertobat. Itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sekarang ini istilahnya dibentuk untuk melayani. Itu sebenarnya kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang paling baik. Kesempatan yang sangat-sangat indah. Karena apa? Banyak orang di luar sana yang merindukan situasi ini, tetapi mereka tidak dipilih untuk melayani. Kita dipilih untuk tugas itu. Berita tentang Injil itu adalah berita sukacita yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan kalau kita ada dalam bagian itu adalah kesempatan yang baik sekali untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai murid Kristus, yang jelas kita sudah dipilih ya, amin. Kita sudah dipilih. Kalau kita dipilih oleh Kristus, apa yang harus kita lakukan? Tujuan Kristus memilih kita itu yang pertama adalah supaya kita mengenal Dia. Kita tidak akan bersaksi, kita tidak akan bisa menyampaikan Yesus kepada siapapun kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang bisa melayani Kristus dengan efektif kalau kita tanpa pengenalan yang benar dengan Yesus. Kalau kita melihat di dalam bacaan yang sudah kita baca, di ayat yang kelima itu kan, di 35 itu jelas. Di situ Yohanes katakan pada keesokan harinya, artinya situasi ini masih dekat sungai Yordan. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus lewat, lalu Yohanes katakan, lihat anak domba Allah. Kalau kita membaca di perikop sebelumnya itu, dijelaskan bahwa anak domba Allah, yang maksudnya adalah bahwa Yohanes ingin memberitahukan kepada kedua murid ini supaya mereka mengenal pribadi ini. Karena apa? Tugasnya datang ke dunia ini adalah menghapus dosa dunia. Bahkan menariknya adalah bahwa Yohanes memakai kata anak domba Allah. Artinya bahwa dia adalah yang akan dikorbankan, tujuannya supaya dunia ini memperoleh pengampunan. Kalau kita membaca di pasal-pasal selanjutnya, di pasal 3 ayat 16 itu juga dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya begini, bahwa tanpa Kristus tidak ada pengampunan. Tanpa Kristus tidak ada pengampunan. Nah, itulah kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih harus mengenal Dia, bahwa Dialah yang menghapus dosa dunia, Dialah yang memberi pengampunan kepada umat manusia. Karena kalau bukan Dia, tidak ada yang berkorban untuk menggantikan kita dalam menanggung hukuman itu. Tetapi Yesus Kristus menjadi korban untuk menanggung hukuman kematian supaya kita ini bebas dari hukuman. Nah, menariknya adalah bahwa ketika kedua orang ini mendengar tentang Yesus, Yohanes katakan, lihat anak domba Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikut Dia. Tidak hanya sampai di situ, tetapi mereka bertanya, di manakah tempat tinggalmu? Artinya apa? Ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita melihat, waktu orang kedua murid ini datang dan bertanya kepada Yesus, Guru, di mana tempat tinggalmu? Yesus tidak menolak mereka. Yesus sama sekali tidak menolak mereka. Padahal Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Kalau misalkan Dia memandang kita sebagai manusia berdosa dan tidak mau untuk bersekutu dengan Dia, wajar saja karena Dia itu adalah Allah yang kudus. Manusia berdosa tidak bisa bersatu dengan Dia.
Tetapi di dalam bagian ini, apa respon Yesus? Mari dan kamu akan tahu. Artinya bahwa apa? Kalau kita ini punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, percaya, Tuhan pasti akan menyatakan dirinya kepada kita. Itu adalah kepastian yang memberi jaminan bahwa orang-orang yang ada kerinduan di hatinya untuk hidup bersama dengan Yesus, mengenal Yesus, Yesus tidak pernah membiarkan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam pengenalan akan Yesus, banyak orang di luar sana yang bisa meninggalkan keyakinan imannya dan berpaling karena apa? Pengenalan akan Yesus itu kurang. Jadi kita sebagai orang percaya, kita ini akan melayani. Kita ini pasti akan melayani. Di mana saja nanti kita ditempatkan, pasti akan melayani. Tapi kalau kita melayani tanpa pengenalan yang benar, kita juga bisa saja meninggalkan pelayanan. Bisa saja meninggalkan pelayanan. Kalau teman-teman sering nonton yang orang-orang yang suka berapologet ya, yang berdebat itu, banyak yang dari Kristen menjadi ustadz. Karena apa? Setelah mereka menjadi ustadz, mereka hanya cari kesalahan Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu manusia dan bukan Allah. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata pengenalan tentang Yesus itu kalau tidak benar, orang bisa saja meninggalkan Kristus. Kalau kita membaca di dalam bagian-bagian Alkitab ini, banyak sekali orang-orang yang keyakinannya tidak sampai pada tahap yang sesungguhnya. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kita tidak bisa menjadi pelayan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan kalau pengenalan kita akan Tuhan itu tidak sempurna. Di dalam bagian ini kan Yohanes memperkenalkan Yesus itu sebagai pribadi yang berkorban, pribadi yang menebus dosa manusia. Sehingga itulah yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena kerinduan itu kalau ada di dalam hati kita untuk mengenal Yesus, kita bisa mengalahkan apapun kalau kita punya kerinduan. Yang kedua, yang pertama tadi, tujuan kita dipilih itu adalah yang pertama untuk mengenal Dia. Waktu kedatangan Yesus ke dalam dunia, murid-murid ini siapa yang tahu? Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa ini dia diutus oleh Allah. Dia datang ke bangsa Israel yang bangsa Israel menantikan kedatangan Yesus itu, kedatangan Mesias itu dari Kejadian pasal 3 itu. Kejadian pasal 3 itu sudah dijanjikan dan tokoh-tokoh iman itu merindukan Dia, merindukan yang akan datang ini. Tetapi ketika Dia datang di bangsa Israel, mereka menolak Dia. Artinya apa? Bahwa pengenalan akan Tuhan itu kurang. Makanya kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu dan selanjutnya, ketika ahli-ahli Taurat itu katakan, kami ini keturunan Abraham. Lalu apa kata Yesus? Kalau kamu keturunan Abraham, seharusnya kamu mengenal saya. Karena Abraham kurang akan Kristus. Akhirnya mereka menjadi pemberontak-pemberontak yang menyalibkan Yesus. Jadi jangan sampai kita akhirnya terbawa arus, sudah ada di tempat yang tepat, tetapi kita tidak sampai di tahap untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kita seberapa lama kita menjadi Kristen itu tidak menjadi penting. Tapi kalau dalam waktu yang singkat kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saya yakin pelayanan kita itu akan efektif. Pelayanan kita itu akan efektif. Dulu saya masih di sini, waktu saya di kamar 1 itu, pernah saya berdoa hampir 1 bulan. Karena sering saya lihat di YouTube itu, orang berjumpa dengan Tuhan itu mudah sekali. Suatu ketika saya berdoa di atas, saya sering sekali berdoa di atas. Tuhan, saya pengen berjumpa dengan Engkau. Lalu sampai hampir 1 bulan, nggak dapat. Maksudnya saya itu, motivasi saya berjumpa dengan Tuhan itu seperti murid-murid ini. Lalu setelah itu saya undurkan niat itu karena tidak tercapai. Lalu saya mulai menggali kebenaran, membaca firman Tuhan. Baru saya mulai sebenarnya kalau ketika kita
membaca kebenaran ini, itu sebenarnya kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Ini kebenaran ini adalah dari sumber yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita membaca kebenaran ini, seharusnya kita punya keyakinan bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya kerinduan untuk membaca? Kita tidak akan berjumpa dengan Dia. Bagaimana cara? 2 hari yang lalu, baru ketika saya baca bagian ini, baru saya ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu seperti ini. Kalau kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan tetapi tidak mempercayai kebenaran ini, ya sama aja, nggak ada artinya. Tetapi kalau ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bahwa oh ini benar, itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin melalui sakit penyakit, selesai disembuhkan dalam waktu yang singkat, itu akhirnya menjadi titik di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya yakin kita itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi tujuan Yesus memilih kita untuk menjadi muridnya yang pertama adalah untuk mengenalnya terlebih dahulu.